Telah kita ketahui bersama bahwa kesehatan di zaman Gen Z banyak membawa pengaruh dampak positif, bahkan dampak negatif di lingkungan kita saat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang dampak positif kesehatan di zaman Gen Z saat ini. Yang pertama, kesadaran kesehatan mental. Kesadaran kesehatan mental yaitu lebih terbuka mengenai kesehatan mental dan mencari bantuan lebih aktif dibandingkan generasi sebelumnya. Sehingga ini membantu mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan serta sumber daya untuk kesehatan mental. Yang kedua, akses ke informasi. Teknologi dan internet memudahkan Gen Z untuk mengakses informasi kesehatan yang beragam dan terkini. Mereka dapat belajar tentang pola makan sehat dan praktik kesehatan lainnya secara langsung. Yang ketiga, gaya hidup sehat. Banyak Gen Z yang proaktif dalam memilih gaya hidup, termasuk pola makan yang lebih baik, olahraga teratur, dan kebiasaan hidup sehat. Ini berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik mereka. Yang keempat, teknologi kesehatan. Adanya aplikasi kesehatan, pelacak kebugaran, dan perangkat medis yang terhubung membantu Gen Z memantau dan melacak kesehatan mereka dengan lebih efektif. Yang kelima, pendidikan kesehatan. Program pendidikan kesehatan sangat penting di zaman Gen Z saat ini karena membantu Gen Z membuat keputusan kesehatan yang lebih baik dan berinformasi. Yang keenam, advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan seringkali terlibat dalam isu kesehatan global dan lokal, seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Baiklah, dan yang selanjutnya adalah dampak negatif dari kesehatan di zaman Gen Z. Yang pertama yaitu kesehatan mental. Meskipun kesadaran tinggi Gen Z juga menghadapi peningkatan tingkat kecemasan, depresi, stres akibat tekanan sosial, cyberbullying, dan perbandingan diri di media sosial. Yang kedua, gaya hidup sedentari. Waktu yang banyak dihabiskan untuk menggunakan perangkat digital dan bermain video game dapat mengurangi aktivitas fisik yang berkontribusi pada masalah kesehatan seperti obesitas dan penyakit kardiovaskular. Yang keempat, polarisasi informasi. Meskipun akses informasi meningkat, terdapat risiko mendapatkan informasi yang salah atau tidak terpercaya tentang kesehatan melalui media sosial dan internet. Yang keempat, gangguan tidur. Penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur dan paparan cahaya biru dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan kualitas tidur yang buruk dan masalah kesehatan lainnya. Yang kelima, kecanduan digital. Ketergantungan pada gadget dan media sosial dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan hidup, mempengaruhi hubungan sosial, dan mengganggu kegiatan produktif. Dan yang keenam, polarisasi sosial. Perbandingan diri dengan standar ideal di media sosial dapat mempengaruhi citra tubuh dan harga diri yang berpotensi menyebabkan gangguan mental dan kesehatan mental lainnya. Mengatasi dampak negatif ini memerlukan kesadaran dan strategi untuk mengelola penggunaan teknologi dan media sosial dengan bijak, serta memprioritaskan keseimbangan antara kehidupan digital dan nyata. Adapun langkah yang dapat mengatasi kesehatan di zaman Gen Z yaitu edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan yaitu kita mencari lebih wawasan tentang kesehatan di lingkungan sekitar. Seperti contohnya, kita harus banyak-banyak bersosialisasi dengan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan stres. Jika kita mengalami stres, kita harus
mencari hiburan agar diri kita terhibur dan terhindar dari stres. Yang selanjutnya, pola tidur yang sehat. Pola tidur yang sehat, kita harus mengatur waktu tidur sehingga kita tidak terganggu dengan gadget dari pola tidur kita. Dan yang selanjutnya, aktivitas fisik. Kita harus sering-sering berolahraga sehingga jika kita kecanduan dengan game, kita bisa melepasnya secara perlahan dengan kegiatan lainnya, aktivitas lainnya seperti olahraga dan mencari kegiatan lainnya. Konsumsi informasi yang bijak. Keseimbangan digital, dukungan sosial dan kesehatan mental, polarisasi tubuh dan self-esteem. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.